Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم من المعاندين رب اغفر لنا منك بخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya jal jalali wal ikram. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang semuanya dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan insya Allah seluruh takbir di seluruh dunia umat Islam mengumandangkan takbirnya, menyatakan rasa syukurnya, merasa kemenangannya dalam melewati bulan suci Ramadan yang semua baru selesai kita lakukan kemarin. Atas izin Allah semua itu terjadi. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa izin Allah. Termasuk hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara yang mulia atas izin Allah. Oleh karena itu, izin Allah hari ini kepada saya untuk menyampaikan satu khutbah Idul Fitri dalam hal menjaga amanah dan moralitas kepemimpinan. Amanah merupakan satu janji yang kita harus pegang, karena memang kita telah berjanji kepada Allah sebelum kita lahir ke dunia ini. Hal itu ada diterangkan di surat Al-A'raf ayat 172 tentang komitmen kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Fa'lam la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu komitmen awal kita sebelum lahir ke dunia ini. Maka itu menjadi amanah yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita. Evaluasi sejarahnya, masa hidup kita, siapapun dia, presidenkah dia, menterikah dia, gubernurkah dia, dan kita semua rakyat, pegang amanah itu
sampai Idul Fitri hari ini, apakah kita masih memegang teguh amanah itu? Penyimpangan dari amanah itu adalah orang-orang munafik. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tentu kalau diberi amanah menjadi khianat. Oleh karena itulah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah yang hadir semua di sini, pertanyaan itu buat diri kita masing-masing. Apakah kita konsisten janji kita yang sangat kuat diwujudkan dalam bentuk inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Apakah sesungguhnya salat kita, ibadah dan hidup kita, bahkan mati kita hanya untuk Allah? Hidup ini untuk Allah. Anda sadarilah, perjalanan 11 bulan yang Anda lalui dan kita semua lalui, apakah banyak penyimpangannya dari itu? Jika ada, maka Ramadan kemarin adalah proses untuk pembersihan diri, sehingga kita sampai hari ini Idul Fitri. Pembersihan diri itu, tadi sudah saya bacakan ayatnya tentang puasa itu diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana orang-orang terdahulu kamu berpuasa, agar supaya kamu bertakwa. Jadi puasa proses untuk menjaga ketakwaannya, implisit di dalamnya menjaga amanah. Bagi seorang pemimpin ditambah menjaga moralitasnya sebagai pemimpin. Moralitasnya setidaknya ada 5 hal penting. Pemimpin harus betul beriman kepada Allah. Pemimpin bertakwa kepada Allah. Pemimpin mesti jujur. Pemimpin mesti benar. Dan pemimpin mesti adil. Itulah moralitas pemimpin. Jadi menggabungkan antara menjaga amanah dan moralitas kepemimpinan terletak dalam hubungannya adalah keimanan dan ketakwaannya. Diukur dari sikapnya yang jujur, yang benar, dan adil kepada rakyatnya. Jangan justru rakyatnya ditindas, rakyatnya dipecah belah, rakyatnya disewenang-wenangkan, bahkan rakyatnya dizolimi lewat kebijakan-kebijakannya yang sangat menista harkat martabat kita sebagai manusia. Diingatkanlah oleh Allah lewat proses bulan Ramadan ini, setidaknya 10 terakhir bulan Ramadan seyogyanya mestinya rakyat Indonesia yang mengaku beriman kepada Allah melakukan itikaf. Itikaf itu tekun evaluasi diri di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang Anda anggap layak untuk ibadah. Apakah 10 terakhir ini kemarin melakukan itikaf? Jika tidak, istighfar, niatkan tahun depan. Aku sempatkan selama hidupku minimal sekali kita itikaf, sehingga proses pertekunan diri kita, menekuni diri kita, evaluasi diri kita, introspeksi diri kita sempurna sampai kepada jenjang ketakwaan yang dimaksud. Takwa adalah secara umum orang mengartikan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika itu definisi takwa, saya bertaruh secara intelektual, tidak ada orang yang takwa. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah? Satu saja misalnya, tidak terlibat, tidak ikut perbuatan riba. Siapa yang bisa? Sementara sistem kehidupan kita
mendukung suasana riba itu. Anda mau beli apa? Mobil, motor, rumah, proses kredit. Bagaimana riba yang ada di dalam? Mengerikan, saudara-saudara. Sementara riba yang paling ringan itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Apakah ini dijaga moralitas ini oleh pemimpin di negeri ini? Apakah dijaga? Tidak. Marah mereka menyuburkan itu semua. Hutang piutang semakin membengkak. Apakah dijaga? Tidak. Sekarang tembus 7.000 triliun hutang bangsa Indonesia. Siapa yang membayar? Kita. Lewat apa? Pajak. Mengerikan. Hidup di satu negeri yang tidak iman dan takwa kepada Allah, tidak berlaku jujur, tidak berlaku benar, dan tidak berlaku adil, maka saatnya tiba azab Allah menimpa bangsa itu, tentu dengan berbagai cara yang Allah ciptakan. Apakah lewat bencana-bencana? Apakah lewat bencana sosial kemasyarakatan? Misalnya tingkat kriminalitas di DKI ini, orang-orang yang mencuri dalam waktu atau sewaktu 2 menit sekali terjadi pencurian. Perkosaan terjadi dalam skala waktu 4 jam sekali. Yang mati karena narkoba 50 orang setiap hari. Ini satu buah kriminalitas yang melanda rakyat karena pemimpinnya tidak menjaga moralitasnya, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari sudah datang azab Allah itu lewat peristiwa-peristiwa bencana sosial kemasyarakatan tadi. Betapa susahnya kita hari ini mencari orang-orang yang jujur, betapa banyaknya kita menghadapi orang-orang yang munafik. Cari pekerjaan susah, dan Anda asal tahu dari sudut kesejahteraan 46% warga DKI adalah mengontrak, tidak punya rumah. Alias tidak punya rumah, dia kontrak. Apakah pemimpinnya memikirkan ini? Tidak. Yang dipikirkan performance, penampilan yang gemerlap, bangun stadion, bangun Formula E untuk balapan mobil. Masya Allah. Bahkan pindahkan ibu kota. Masya Allah. Padahal memang tidak ada. Ini bentuk-bentuk konkret dari tidak amanahnya pemimpin dan tidak menjaga moralitasnya. Maka yang mengerikan adalah walaupun kita orang baik-baik, walaupun kita tidak berlaku hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah tadi, kita kena azabnya juga. Kenapa? Karena sistem kehidupan ini melingkupi kita. Anak didik kita tidak terdidik dengan baik, tidak ada pelajaran agama SD, SMP, SMA, bahkan universitas, hanya formalitas, dan tidak ada yang bisa berkualitas dalam mempelajari agama Allah ini. Bahkan sistem pendidikan dipisah. Sejak kecil kita merasakan bahwa itu adalah sekularisme. SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kementerian Pendidikan Nasional atau dulu Depdikbud. Sementara pendidikan agama, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN di bawah Kementerian Agama. Pisah kurikulum, pisah pemahamannya, yang
konteks keagamaan untuk urusan akhirat, yang konteks untuk Kemendiknas untuk urusan-urusan dunia. Tidak ada matematik, tidak ada fisika, kimia dalam perspektif keilmuan dalam konteks keagamaan. Dan di dalam yang konteksnya pendidikan nasional, tidak ada nilai-nilai agama. Kering, agama tidak diajarkan. Maka produk anak didiknya, bangsa kita, diteliti oleh Universitas Monash University Australia, 73% Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran. Saya juga sedih, orang dekat saya pun juga banyak yang belum bisa baca Quran, bahkan Quran diabaikan. Apakah Anda 1 bulan kemarin, Ramadan kemarin, apakah Anda khataman Quran? Tidak, kita terlalu banyak baca Al-WA daripada Al-Quran. Kita tidak mencintai Al-Quran. Tidak ada gerakan mencintai Al-Quran. Tidak ada gerakan menyayangi Al-Quran. Maka wujud perilaku itu, lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Yang tidak sholat 75% tidak sholat. Padahal sholat jelas menurut Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya setiap hari kriminalitas itu terjadi yang seperti tadi saya sebutkan. Dan Anda lihat di penjara-penjara, pasti yang di sana itu banyak orang yang tidak sholat. Kenapa kita tidak begitu peduli? Karena diri kita dan keluarga kita belum menjadi korban dari kriminalitas itu. Someday, suatu saat kalau keluarga atau diri Anda kena dalam sistem itu, Anda betapa menyedihkannya, menyesalinya, berontak kepada keadaan. Yang Anda salahkan Tuhan, mesti ada pemimpin yang salahkan. Karena pemimpin di negeri ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 hal penting sebagai tugas pokok presiden. 1. Menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang tertumpah darahnya dan sia-sia. 2. Mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak boleh yang tidak bisa baca Quran harusnya. Kan itu tugas pokok presiden. Tingkat provinsi tugas pokok gubernur. Tingkat bupati wali kota tugas pokok bupati dan wali kota itu. Tingkat RT RW tanggung jawab RT RW itu. Bagaimana warganya masih ada yang buta, terutama tidak bisa baca Quran dan tidak sholat. Berat bertanggung jawab kita kepada Allah nanti. Maka evaluasinya adalah lewat Idul Fitri ini dan sebelumnya Ramadan, bahkan lewat itikaf. Anda harus menekuni diri Anda untuk akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu kesan dan kesadaran utama, taat, tunduk, patuh, menyerah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat Lailatul Qadar. Jangan dipahami dengan sempit, hanya hari-hari ganjil saja. Setiap hari Anda akan dapat Lailatul Qadar. Ketika Anda mendapatkan kesan dan kesadaran, ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, tiba saat kita akhiri khutbah Idul Fitri ini dengan kita memohon kepada Allah, karena kita hidup dalam sistem yang tidak taat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita disebut takwa? Oleh karena itulah, pahamilah, setidaknya ketakwaan adalah kemampuan orang, tiap-tiap diri kita
berkemampuan untuk menutup peluang kemaksiatan dan kezaliman tadi, serta membuka peluang kepada ibadah yang seluas-luasnya. Dan itu perlu otoritas. Harusnya otoritas presiden digunakan untuk menjaga seluruh bangsa ini. Di samping yang tiga tadi, yang terakhir adalah ikut serta menjaga perdamaian dunia, sehingga segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Bagaimana kita memandang perang Ukraina dan Rusia? Kok kita pelongak-pelongok saja tidak mengerti? Mana tugas pokok tanggung jawabnya itu? Malah diefekkan menjadi tunda pemilu dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis pemimpin yang di depan mata kita tidak amanah, tapi tidak ada yang menyuarakan ini dengan tegas dan jelas, dan juga penuh kesantunan. Tidak ada saya memaki orang, tidak ada saya sebut nama. Saya jaga adab dakwah dalam menegakkan agama. Oleh karena itulah saudara-saudara, upayakanlah maksimal, optimal dari diri kita untuk bertakwa, yaitu gunakan otoritas sekecil apapun pada dirimu. Kamu pasti punya otoritas. Wahai bapak-bapak, kamu punya otoritas pada istri dan anakmu. Jaga amanah, jaga moralitas kepemimpinan sebagai orang tua. Kamu sebagai kakak pada adiknya, adik kepada kakak dan ibunya, dan semuanya, ketua RT dan seterusnya sampai ke presiden. Harusnya otoritasnya digunakan untuk menjaga amanah dan moralitasnya, untuk menjadi iman dan takwa, jujur, benar dan adil. Semoga dalam waktu dekat datang pemimpin itu yang mampu menjaga amanah dan moralitas kepemimpinannya. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Alim, ya Aziz, ya Mutakabbir, ya Ghafurur Rahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah ilahi Rabbi, Engkau maha mengetahui, Engkau maha melihat, Engkau maha menyaksikan segala sesuatu ya Allah, dan segala sesuatu di bawah tangan Engkau ya Allah. Engkau berkuasa atas jiwa kami dan seluruh tubuh kami. Allah ilahi Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Tanamkanlah keimanan dan sikap takwa spot kami, sifat, pikiran, ucapan dan tindakan kami sesuai dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia adalah teladan yang Engkau perintahkan untuk kami mengikutinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tapi apa daya ya Allah, kurang ilmu kami, kurang segalanya. Sumbernya karena kami malas, bodoh, sehingga kami tidak tergerak untuk mempelajari agamamu yang mulia, yang the best Islam ini ya Allah. Ya Allah ilahi Rabbi, sadarkanlah iman kami untuk lebih Engkau tingkatkan, ketakwaan kami Engkau tingkatkan, sikap jujur kami Engkau wujudkan, sikap benar kami Engkau wujudkan dalam diri, dan sikap berlaku adil Engkau wujudkan dalam diri ini. Itulah Al-Quran yang ada dalam diri ini ya Allah. Betapa kami masih jauh dari itu ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, sekurang apapun puasa kami kemarin, terimalah ya Allah, jangan Kau hapus. Amal-amal kami ya Allah. Ya Allah ilahi Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Ampunilah
Ampunilah dosa-dosa mata kami. Ampunilah dosa-dosa telinga kami. Ampunilah dosa hidung, mulut, kaki, dan tangan kami, ya Allah, yang banyak disfungsional untuk menegakkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ilahi Rabbi, begitu pula ibu dan ayah kami, ampunkanlah segala dosa-dosanya, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Juga kakek buyut kami, saudara-saudara kami, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anak cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, dan terus yang akan datang lahir setelah kami tiada. Jagalah mereka, ya Allah. Jagalah diri kami, ya Allah, untuk iman dan amanah. Pegang teguh janji kepadamu sehingga kami bisa berlaku takwa. Allah ilahi Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Jika ini salah kami, karena kami penakut, karena kami pengecut, karena kami bodoh dan tidak berani, ampunilah kami, ya Allah. Tapi sebaliknya, kalau ini salah pemimpin-pemimpin kami yang serakah, yang zalim, yang dasar kekafirannya, kemunafikannya kepadamu, ya Allah, maka cabutlah kekuasaan mereka, ya Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Amin. Amin. Ganti dengan orang-orang yang iman dan takwa, serius, sungguh-sungguh iman dan takwa kepadamu. Amin. Ya Allah, ilahi Rabbi, akhir hidup kami, semua kami akan meninggal, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami dalam keadaan munafik, fasik, zalim, musyrik, kafir, murtad. Cabutlah nyawa kami kelak, ibu ayah kami, kalaupun sudah tiada, dan yang belum tiada, jangan Kau cabut nyawanya dalam keadaan yang tidak husnul khatimah. Jangan su'ul khatimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan kami ingin mati dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan, dan mati syahid membela agama. La haula wala quwata illa billah. Amin. Sebelum kami akhir hidup kami, ya Allah, cukupkanlah keperluan kami, rezeki kami. Jangan kami punya hutang, ya Allah. Jangan kami jadi beban orang lain, ya Allah. Jangan kami jadi meminta-minta kepada yang lain. Bahkan secara negara kami sangat banyak hutang, ya Allah. Ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atsbim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Amin ya Allah, amin ya mujibal syai'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semua Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil
Sekali lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Demikianlah saudara-saudara, semoga kita diberi hidayah oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Woi Pak Haji. Mana Pak Satiri? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Sono dulu, berma Pak Haji dulu, sarapan dulu sono. Maksa makan laksa Betawi. Hah? Kemana nih? Hah? Dudi. Markas ini. Ya. Motor yang rame sini. Iya. Foto. Dut, foto dulu. Madura and his kan. Kalau gini udah penuh. Ini kode presiden. Handphone mana Dut? Sini. Hah? Handphone, tak gua kirim dah. Ini. Gua kirim ntar. Gini Pak.
Apa itu kode apa itu? Ini setengah lingkar. Ini heksagonal, Ka'bah. Diagonal. Heksagonal. Apa? Heksagonal. Heksagonal. Ini lambang 6 Ka'bah. 1, 2, 3. 2, 1, 2. Tahan. Allahu Akbar. Big, ini big. Baik, ya ini. 1, 2, 3. 2024. 2024. Egi Sujana. Oh iya dong. Sip. Kirim tar. Telepon pagi-pagi. Kenapa? Telepon pagi-pagi tadi. Ini anak habis beresin masuk ke rumah Pak Jika. Iya, makan. Iya. Iya. Ini kita beresin dulu. Iya, beresin dulu. Langsung gulung. Ya langsung. Ayo. Ya.